Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagan Siapi-Api, sebuah kota bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Rokan Hilir dibentuk dari 3 kenegerian, yaitu Negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagan Siapi-Api yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan kontrolernya ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Bagan Siapi-Api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagan Siapi-Api, guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada tanggal 4 Oktober 1999, Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagan Siapi-Api sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Pusat pemerintahan berada di Kompleks Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi-Api yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, antara 1014 derajat hingga 2030 derajat lintang utara dan 1016 derajat hingga 1121 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km persegi. Kabupaten Rokan Hilir sendiri memiliki 18 kecamatan, 25 kelurahan, dan 173 desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2022 yang lalu, Bupati Rokan Hilir memiliki 9 pembangunan proyek strategis yang terdiri dari infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan salah satu dari 9 proyek pembangunan strategis tersebut adalah peningkatan Jalan Simpang Sola menuju Bundaran Patung Kuda Kecamatan Tanah Putih dengan nilai anggaran sekitar 10,9 miliar rupiah.
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal itu adalah komitmen nyata dalam mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Sesuai dengan yang tercantum dalam misi Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Wakil Bupati Sulaiman sejak dilantik pada 8 Juni 2021 yang lalu. Meski belum genap satu periode masa jabatan, namun berbagai pembangunan baik infrastruktur jalan, jembatan, dan sebagainya telah berhasil dilaksanakan. Bahkan infrastruktur jalan maupun jembatan yang dibangun oleh Bupati Rokan Hilir tersebut telah membuka beberapa wilayah yang selama ini tak pernah mendapatkan perhatian. Seperti halnya kawasan Jalan Simpang Solah menuju Bundaran Patung Kota yang terletak di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Alhamdulillah di tahun 2022 ada beberapa kegiatan pekerjaan proyek strategis Kabupaten Rokan Hilir yang mana program pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir berupaya daerah-daerah yang masih terisolir, yang masih susah dilewati, makanya kami desa ini untuk infrastrukturnya berupa ini sudah selesai dikerjakan seperti jembatan air hitam, jalan lintas pesisir, juga ada beberapa jalan dan jembatan yang telah kita kerjakan termasuk di Simpang Kanan, Kubu, daerah Kubu, Jalan Kubu, dan juga termasuk di Jalan Banjar 12. Ada beberapa kegiatan yang kita kerjakan untuk infrastruktur. Dan di samping itu kami pemerintah daerah juga berupaya menghubungi atau melobi teman-teman kita masyarakat Tionghoa, ya, itu ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa juga membantu menangani infrastruktur ini, dan itu artinya dibantu oleh pribadi dan kawan-kawan. Ada beberapa juga yang dibantunya seperti Jalan Pulau Halang, itu ada masyarakat asli Pulau Halang tapi tinggal di Bali, artinya sukses di Bali. Dia ingat kampungnya dan alhamdulillah seluruh pekerjaannya jalan di Pulau Halang itu telah dibangunnya sebesar 42 miliar. Dan juga di sini ada juga kami kerjakan kemarin ada jembatan arah ke laut itu di daerah Senawoy. Jika dilihat secara geografis, kawasan Simpang Solah memiliki posisi yang sangat strategis dan menjadi kawasan terdepan yang menghubungkan sejumlah wilayah. Kondisi jalan yang luas tertata dan memiliki 2 jalur menambah keindahan kawasan ini. Kondisi ini sangat kontras dengan keadaan sebelumnya. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir Asnar menjelaskan, kondisi jalan Simpang Solah menuju Bundaran Patung Kuda sebelumnya sangat memprihatinkan. Kawasan ini termasuk kawasan yang banyak dilewati masyarakat. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat yang berada di kawasan ini memiliki usaha di bidang pertanian, khususnya pertanian kelapa sawit. Selama ini, kawasan jalan yang bergelombang dan rusak parah menyebabkan masyarakat kesulitan dalam akses transportasi dan pendistribusian hasil pertanian mereka.
daerah Jalan Simpang Sola ini tentu juga daerahnya gelombang yang selama ini berlubang-lubang. Ketika ini udah kita aspal, tentu arus daripada lalu lintas masyarakat mengangkat usaha taninya akan lancar gitu Bang. Karena daerah Simpang Sola ini itu akan menghubung Seringinan, ya daerah-daerah Keladi, ya kan akan menggerakkan arus daripada jalan daripada usaha tani ke pabrik-pabrik tentunya sawit tentunya Bang. Tadi Pak Sekda juga ngomong jalan ini kan infrastruktur dasar nih, tidak hanya sebagai upaya kita dalam meningkatkan akses lalu lintas, tapi juga kebutuhan dasar masyarakat. Jadi anak-anak sekolah lebih gampang. Nah, kalau di sana bagaimana? Ya, justru itu Bang. Dengan baiknya jalan ini, tentu anak sekolah yang selama ini agak terganggu dengan jalan lubang ini, ketika ini kita aspal, tentu anak sekolah kita akan mudah mengantar anak-anak kita ke sekolahnya, dan kita akan menghindari dari kecelakaan. Secara geografis, di sana penduduknya banyak Pak? Kalau penduduk di daerah Simpang Sola ini, itu kalau dihitung itu sekitar 50.000 Bang, kalau digabung semuanya. Karena disitulah jalan salah satunya, memang ada jalan alternatif lain, cuman agak kurang bagus jalannya gitu. Artinya keberadaan jalan ini sangat dibutuhkan begitu Pak? Iya, jalan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi apa kata Bang tadi untuk mantan sekolah ini. Selama ini biasanya mungkin agak terjadi kecelakaan, ketika kita ada aspalnya, alhamdulillah untuk ngintar anak sekolah itu mulai lancar gitu. Kondisi jalan yang sudah bagus sangat mempermudah akses transportasi masyarakat dalam beraktivitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Emelda. Menurutnya, selain mempermudah akses pendistribusian hasil perkebunan masyarakat di kawasan tersebut, Jalan Simpang Sola yang sudah bagus juga berdampak positif terhadap banyak hal, di antaranya pendidikan dan kesehatan. Kawasan Simpang Sola menuju Bundaran Patung Kuda merupakan gerbang utama masyarakat yang terhubung langsung dengan ruas jalan nasional. Di kawasan ini juga terdapat beberapa fasilitas umum, di antaranya masjid atau rumah ibadah dan puskesmas Kecamatan Tanah Putih. Keberadaan puskesmas ini menjadi sangat sentral, mengingat puskesmas tersebut merupakan satu-satunya pusat kesehatan masyarakat di Kecamatan Tanah Putih. Masyarakat dari sejumlah desa yang ada di Kecamatan Tanah Putih sebelumnya mendapatkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas tersebut. Sebelumnya, jalan yang rusak parah dan bergelombang sangat menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat banyak mengeluhkan karena akses yang sulit menuju puskesmas Tanah Putih. Namun, sejak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membangun akses jalan Simpang Solah dan beberapa akses jalan lainnya, kondisi tersebut sudah sangat berubah. Masyarakat mengaku senang dan berharap agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan. Kondisi jalan sebelum adanya jalan yang baru dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir sangat susah untuk dilalui. Sementara setelah dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir dengan jalur 2 dari Simpang Kuda menuju ke Simpang Solah, sekarang udah dibangun dan seluruh akses masyarakat tidak terputus lagi Pak. Di mana anak sekolah dari Sediginan mau ke ujung Tanjung juga udah mudah. Akses masyarakat untuk perkebunan juga mudah melalui pembawaan, misalnya salah satu contoh sawit bisa menjual ke daerah yang lebih tinggi lagi harganya. Sebelumnya tidak ke sini lewat lagi. mana Bu kalau tidak ada jalan ini Bu? Kalau tidak ada jalan ini sebelumnya banyak macet sampai di situ. Ada juga orang melewati jalan yang Sintong 1 sana. Itu satu. Kalau ke masyarakat sini kebanyakannya itu di bidang apa pekerjaannya? Di bidang pertanian. Nelayan, ada juga nelayan, tapi nelayan untuk yang di bawah, di dekat sungai misalnya Pak. Iya.
di dekat ruas jalan ini ada nggak untuk sekolah-sekolah nih Bu? Mungkin ada sekolah atau kantor-kantor apa gitu? Banyak Pak. Banyak ya? Ada sekolah, ada juga puskesmas yang di sini. Jadi masyarakat lebih mudah dengan jalan yang bagus tadi. Mudah menuju ke puskesmas Sedinginan. Kalau kemarin misalnya harus lewat jalan yang Mutiara, sekarang dilalui lewat jalan sini saja Pak. Jalur 2 yang dibangun oleh Bapak Bupati Rokan Hilir. Oke, kemudian Jalan Putri Hijau. Gimana kondisi di sana? Jalan Putri Hijau sekarang sudah dibangun juga dan jalannya alhamdulillah sekarang sudah bagus, di mana dulunya masyarakat untuk menuju sekolah MTS Al Istiqomah kalau hujan masyarakat biasanya libur. Oh, libur? Libur, iya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang masyarakat dari Sekeladi dan masyarakat dari kilometer 4, kalaupun hujan sekarang sudah mudah melalui jalan tersebut. Jadi tidak libur lagi. Kalau dulu di mana anak sekolah kalau hujan di situ banjir. Kalau sekarang walaupun hujannya lebat, sekarang tidak banjir dan anak tidak libur lagi. Saya berharap kepada seluruh masyarakat sekecamatan Tanah Putih, di mana ini tadi dibangun di Kecamatan Tanah Putih, agar memelihara jalan tersebut. Dan kami dari pemerintah melarang kemarin kalau seandainya lewat mobil dan truk besar yang dari PT-PT, kami stop karena akan merusak jalur jalan yang kami bangun. Jadi jalan tersebut kami pelihara bersama masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat kami, melarang masyarakat yang membawa tonase lebih dari kapasitas yang kita bangun. Jadi masyarakatnya harus sama-sama menjaga, Bu, ya? Menjaga, bersama-sama menjaga, dan pemerintah juga ikut serta dalam menjaga jalan tersebut. Bu Camat kan ujung tombak di sini nih, perwakilan daripada Pak Bupati selain lurah juga. Iya. Ketika Bu Camat ngomong atau jumpa dengan masyarakat, apa yang beliau sampaikan kepada Ibu terkait adanya 2 infrastruktur yang sudah dibangun ini? Iya. Masyarakat banyak berterima kasih kepada Bapak Bupati Rokan Hilir, di mana waktu dulu anaknya kalau hujan banjir di situ dan anaknya libur sekolah. Sekarang tidak libur lagi dan alhamdulillah sekolah seperti biasanya. Itu yang diucapkan oleh masyarakat kepada kami. Dan masyarakat juga di mana kemarin waktu jalan di situ juga akses untuk melalui sekolah ke puskesmas Sedinginan juga dari Sekeladi, ya kan. Dan juga untuk sawit, untuk sawit mengantar ke ram-ram terdekat atau ke PKS sekarang sudah mudah aksesnya Pak. Ada juga kemarin pengantaran sawit terbalik juga ada di situ. Gara-gara jalan buruk. Sekarang tidak ada lagi truk terbalik di kawasan jalan yang telah diperbaiki oleh Bapak Bupati Rokan Hilir. Ada nggak pesan masyarakat kepada Ibu yang ingin Ibu sebagai camat di sini membawanya ke tingkat yang lebih tinggi? Apa kata masyarakat kepada kami? Alhamdulillah selama Bapak Bupati Afrizal Sintong infrastruktur jalan telah bagus dan kami berharap kepada pemerintah terkait ataupun masyarakat, insya Allah kami akan pilih Bupati Rokan Hilir menjadi 2 periode. Itu katanya Pak. Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kecamatan yang saat ini terus mengalami geliat pembangunan di berbagai bidang. Di Kecamatan Tanah Putih terdapat beberapa sekolah yang menjadi sarana utama di bidang pendidikan. Salah satu sekolah yang dekat dan berhubungan langsung dengan kawasan Jalan Simpang Sola menuju Patung Kuda adalah SMA Negeri 1 Tanah Putih. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Tanah Putih Yenita Bahra menjelaskan akses infrastruktur yang memadai akan sangat menunjang kelancaran pendidikan. Para siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Tanah Putih tidak hanya berdomisili di wilayah sekitar sekolah saja, tetapi juga berasal dari berbagai desa yang berbeda-beda. Sebelumnya, para siswa kesulitan dalam akses transportasi menuju sekolah karena jalan yang rusak parah dan bergelombang, terlebih lagi jika curah hujan sedang tinggi. Tak jarang banyak beberapa ruas jalan menuju ke sekolah yang sulit untuk dilewati karena tergenang air dan rusak parah. Namun kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan sebelumnya.
Semenjak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati Afrizal Sintong begitu gencar melakukan perbaikan dan pembangunan di bidang infrastruktur dasar masyarakat, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan. Berbagai kendala yang selama ini dialami oleh siswa dan para guru sudah sepenuhnya teratasi. Yang pertama, dampak positifnya yang jelas transportasi jadi lebih lancar. Kemudian untuk anak-anak kami sebagai siswa SMA Negeri 1 Tanah Putih, dengan adanya jalan ini, proses mereka, akses mereka untuk datang ke sekolah juga lebih mendukung. Kemudian transportasi masyarakat barangkali, kemudian bagian pemenuhan di bidang kebutuhan seperti ekonomi, pasar dan segala macamnya itu juga terdampak dengan jalan yang lebih bagus, dengan akses yang lebih bagus sehingga menjadi lebih lancar. Yang sekolah di sini dari daerah mana saja nih? Nah, itu yang mungkin perlu kami tambahkan karena kami ini sekolah berasal dari berbagai daerah, dari Teluk Mega ada, dari Simpang Solah, dari daerah Manggala dan segala macamnya. Itu juga membantu proses kelancaran akses anak-anak ke sekolah. Mungkin cuma satu harapan kami, karena anak-anak kami juga ada berasal dari daerah Teluk Mega yang jalannya masih belum bagus. Kami mohon kepada Bapak Bupati agar juga dapat diperbaiki agar aksesnya juga lebih memudahkan. Terima kasih. Kalau ini Bu, sebelumnya kondisinya seperti apa Bu? Kalau sebelum adanya dua jalan ini Bu? Kalau dulu jalannya memang luar biasa jelek ya. Kalau hari hujan itu anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah itu sepatu sudah kotor, kadang baju juga sudah kotor karena percikan-percikan lumpur dari jalan itu, sehingga sampai di sekolah ya kondisinya sudah tidak nyaman lagi. Mungkin anak-anak juga tidak nyaman. Kita melihat dengan kondisi baju yang akses lumpur yang tadi itu memercik ke baju itu juga sudah tidak mendukung gitu. Apresiasi kita kepada Pemkab Rohil sejauh ini seperti apa Bu? Kami khususnya dari SMA Negeri 1 Tanah Putih dan juga masyarakat dari Sedingin ini ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kabupaten Rokan Hilir, terutama Bapak Bupati yang sudah memberikan perhatian dengan memberikan bantuan akses jalan tersebut. Masyarakat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berharap agar upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar seluruh infrastruktur dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik dan layak. Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan meski pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terpusat di beberapa kecamatan, bukan berarti pembangunan di wilayah lainnya terabaikan. Mengingat di beberapa wilayah tersebut belum pernah tersentuh pembangunan dan masih sangat terisolir, sehingga pembangunan banyak terpusat di daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan dilaksanakannya pembangunan di beberapa wilayah yang terisolir, tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Target kita tentunya ada beberapa lagi daerah kita ini yang belum tersentuh, yang belum sampai, artinya yang belum bisa dilewati. Kami juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini mengerti artinya daerah-daerah yang masih bisa dilewati, hanya jalannya mungkin agak rusak-rusak sedikit, itu belum menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas sekarang ini jalan yang betul-betul tak bisa dilewati, ya seperti arah ke Benipahan dari Pasir Rimau Kapas. Jalan lintas pesisir ini juga kami berangan-angan juga nanti akan melimpahkan menjadi wewenang pemerintah pusat, karena kami juga dengan kemampuan APBD Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun seluruh infrastruktur yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, dan kami hitung seluruh jalan termasuk jalan-jalan perkebunan, itu jalan-jalan lintas saja hampir sekitar 12.000 km. Ini yang harus kita, artinya yang harus kita benahi semua. Dengan anggaran kita yang minim ini, anggaran kita sedikit ini, jelas kita tidak mampu untuk tentunya untuk memperbaiki keseluruhan dari jalan yang rusak sekarang ini. Pemerataan pembangunan akan terus dilaksanakan dan sudah menjadi target sehingga di Kabupaten Rokan Hilir tidak ada lagi wilayah yang terisolir.
Untuk kedepannya, dengan keterbatasan keuangan daerah, berbagai pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan juga akan tetap dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir. Bupati mengajak semua pihak untuk saling mendukung dan bersama-sama membangun Rokan Hilir. Dukungan dari masyarakat tentunya juga sangat diharapkan karena tanpa dukungan masyarakat maka mustahil pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Bupati menilai masih banyak memang keterbatasan infrastruktur di Rokan Hilir yang perlu ditingkatkan, baik berupa pembangunan langsung, peningkatan maupun perbaikan atau renovasi terhadap kondisi infrastruktur yang ada. Untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik, maka diperlukan rentang waktu yang tidak singkat dan berkelanjutan. Ya, kedepannya kita berharap dan ini juga komitmen daripada kepala daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati semasa kepemimpinan beliau tentunya paling tidak untuk perbaikan akses infrastruktur ini di penghujung jabatan beliau ini sudah nampak progresnya dan paling tidak terbantu dan sesuai dengan persentasenya ini paling tidak ini sudah 75 ataupun 80% kondisi infrastruktur jalan ini bisa dibangun dan dilaksanakan untuk di Kabupaten Rokan Hilir ini. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Afrizal Sintong menjelaskan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara terus-menerus akan memberikan perhatian yang maksimal pada pembangunan infrastruktur yang layak sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat.